Alkisah di sebuah negeri bernama Kabat Syahrial. Raja Indrabungsu yang sangat berkuasa dan adil merasa sedih karena belum memiliki keturunan. Ia berkata kepada Mangkubumi, Hai Mangkubumi, aku ingin agar setiap selesai sholat, orang-orang membaca doa kunut, memohon agar aku dianugerahi seorang anak laki-laki dan berikan sedekah kepada fakir miskin. Apapun perintah tuanku akan selalu hamba laksanakan. tak lama kemudian Permaisuri Tuan Siti Kendi mengandung dan melahirkan 2 anak laki-laki kembar. Anak pertama keluar dengan membawa panah dan diberi nama Syahperi. Sedangkan anak yang kedua membawa pedang dan dinamai Indra Bangsawan. Kedua anak tersebut tumbuh menjadi pemuda yang tangkas dan ahli dalam berbagai ilmu. Hari demi hari, Indra Bangsawan dan Syahperi semakin tumbuh dewasa, baik fisik maupun mental. Mereka terus menjalani berbagai pelatihan untuk mengasah semua kemampuan yang mereka miliki. Setiap hari, mereka berlatih dengan tekun dan memahami kemampuannya masing-masing, sehingga mereka menjadi mahir dalam berbagai ilmu pengetahuan. Raja Indrabungsu tampak murung. Ya, tuanku Syah Alam, apakah kesalahan kami sehingga tuanku tampak murung? Aku bukan murung, tapi aku bermimpi tentang sesuatu yang sangat kuinginkan. Ya, tuanku, apakah mimpi itu? Aku bermimpi bertemu seorang pemuda yang membawa buluh perindu. Suaranya sangat merdu. Aku meminta buluh itu, tetapi ia menjawab, barang siapa yang bisa mendapatkan buluh ini, dialah yang akan menjadi raja. Izinkanlah kami mencarinya. Jalan untuk mendapatkannya sangatlah sulit. Jikalau saja Patik tidak berhasil, Patik tidak akan kembali. Mereka kemudian berangkat menuju hutan yang sangat luas. Hutan itu terhampar sejauh mata memandang. Mereka melihat padang rumput yang sangat luas dan sangat lebat. Hingga ia mendaki sebuah pohon besar untuk melihat kemana arah matahari bergerak, sebagai petunjuk perjalanan panjang mereka. Mereka terus mencari apa yang mereka cari, terus berjalan mengikuti kemana arah matahari bergerak, dan sesuai keyakinan apa yang ada dalam diri mereka. Hingga tak terasa, hari mulai gelap. Dan adanya kilatan cahaya yang menandakan akan hujan. Keesokan paginya mereka terbangun, lalu melanjutkan perjalanan. Hingga ada badai besar yang memisahkan mereka. Syahperi terus berjalan hingga menemukan sebuah mahligai dan mendengar suara Putri Ratnasari dari dalam gendang yang berkata, Jangan pukul gendang itu. Kemudian Putri Ratnasari keluar dari gendang itu dan mulai bercerita dengan suara lirih. Ia menceritakan kisah pilu yang dialaminya dan mengungkapkan bahwa ia telah menjadi sasaran Gurda, sesosok burung besar yang jahat dan menakutkan. Karena ketakutan orang tuanya, ia dikurung di dalam gendang oleh orang tuanya untuk melindungi ia dari Gurda jahat itu. Ketika Gurda muncul, suasana menjadi mencekam. Ia datang dengan sayapnya yang lebar dan cakarnya yang tajam. Namun, saat Gurda hendak menyerang, Syahperi telah bersiap dengan panahnya. Lalu dipanahlah Gurda itu sampai mengenai dadanya dan mati. Setelah Syahperi berhasil membunuhnya dan menyelamatkan Putri Ratnasari, ia pun memutuskan untuk mengikat janji suci kepada sang putri. Karena sesungguhnya ia telah jatuh hati saat pertama kali melihat Putri Ratnasari. Ia menikahinya di atas mahligai itu. Sementara itu, Indra Bangsawan tiba di padang Anta-Branta dan bertemu raksasa yang memperlakukannya seperti ia adalah cucunya. Cucuku, negeri ini akan diserang Buraksa, makhluk yang jahat yang akan menculik Putri Ratna Kemalasari. Hanya engkau yang bisa mengalahkannya. Indra Bangsawan diberi sarung kesaktian dan menyamar sebagai anak kecil bernama Si Hutan, yang bekerja sebagai pengembala kambing di istana Putri Ratna Kemalasari. Tuan Putri sangat menyayangi Si Hutan. Suatu saat
nanti akan ada seseorang pemuda bernama Indra Bangsawan yang akan mengalahkan Buraksa dan menjadi jodohku. Suatu hari, Putri Ratna Kamalasari jatuh sakit mata dan tabib berkata, Maaf Baginda, hamba ingin menyampaikan bahwa penyakit ini obatnya hanya susu harimau yang baru beranak. Baiklah, apapun itu akan aku usahakan demi kesembuhan putriku. Baiklah, Tuan. Hamba mengerti. tak lama kemudian, anak-anak raja dari berbagai negeri datang untuk melamar sang putri, namun raja mengumumkan, Barang siapa yang menemukan susu harimau yang baru beranak, dialah yang akan menikahi putriku. Maka setelah si hutan mendengar permintaan raja, ia pergi meminta bantuan kepada sang raksasa untuk menemukan susu harimau yang baru beranak. Dan diberilah ia susu tersebut oleh sang raksasa. Kemudian si hutan menghadap sang baginda untuk memberikan susu tersebut. Sang baginda mengatakan, Wahai pemuda, dari mana engkau mendapatkan susu harimau beranak muda ini? Tadi ketika hamba sedang dalam perjalanan pulang dari mengembala, hamba melihat ini bergantung di atas pohon. Saat hamba lihat lebih dekat, ternyata ini adalah susu harimau beranak muda. Dan sekarang hamba membawanya kemari. lalu diberikanlah susu itu kepada Tuan Putri Ratna Kamalasari. Dan segeralah ia sembuh dari penyakitnya itu. Kemudian raja kembali mengumumkan, Dengar semua, barang siapa yang bisa mengalahkan Buraksa, dialah yang akan menikahi putriku. tibalah saat yang dinantikan. Buraksa, makhluk aneh yang sangat ditakuti karena kekuatannya, akhirnya datang. Anak-anak raja dari berbagai negeri bersiap melakukan strategi mereka untuk melawan Buraksa. Namun, karena kekuatan dahsyatnya, para pangeran tidak berhasil mengalahkannya. Kemudian Indra Bangsawan menyamar sebagai seorang pemuda dengan sarung kesaktiannya, dan ia dibantu kuda sakti Janggi Hijau Harjir yang ia dapatkan dari sang raksasa. Indra Bangsawan pun berhasil mengalahkan Buraksa tersebut. Hei Adinda, hamba telah berhasil untuk membunuh si Buraksa itu. Dan karena tugas hamba ini sudah selesai, hamba akan pergi. Lalu pemuda itu pun menghilang tanpa jejak bersama kudanya itu. Kemudian si hutan pergi menghadap baginda untuk memberikan ketujuh mata Buraksa beserta hidungnya. Wahai pemuda, engkaulah yang berhak menikahi Putri Ratna Kamalasari. Pada malam harinya, si hutan mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya, bahwa ia adalah Indra Bangsawan, putra dari Indra Bungsu, yang selama ini putri nantikan sebagai jodohnya. Keesokan harinya, ketika Indra Bangsawan sedang berjalan-jalan santai di sekitar istana, ia kembali bertemu dengan sang kakak, yaitu Syahpri. Mereka berencana untuk melakukan perjalanan menuju kembali kepada keluarganya. Indra Bangsawan meminta restu kepada orang tuanya untuk menikah dengan seorang putri dari negeri antah berantah. Keesokan harinya, keluarga Indra Bangsawan datang dengan para kerabatnya untuk menikahkan Indra Bangsawan dengan Putri Ratna Kamalasari. Mereka pun melangsungkan kembali pernikahan Indra Bangsawan dan Putri Ratna Kamalasari yang diramaikan oleh para kerabat dari kedua kerajaan tersebut. Indra Bangsawan dan Putri Ratna Kamalasari hidup bahagia dan selalu berbagi sedekah kepada fakir miskin.
Sifon setan. Masa begitu? Korea gitu. Lu apaan sih? Korea Utara. Rit, apaan sih itu, Rit? Kayak rumahnya di sawah. Buat mana tinggal Nih, lihat jelek banget matanya.